Welcome to channel tutorial. Bagi yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe bila video ini bermanfaat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel tutorial. Oke ya guys ya. Di sini saya akan bagikan sebuah informasi bagian-bagian yang ada pada dinamo kipas angin. Dan ini hanya salah satu contoh saja ya. Karena jenis dinamo kipas angin itu banyak jenisnya, tergantung kebutuhan ya. Oke ya guys ya. Sini saya akan bongkar satu persatu nanti ya. Oke, sebelum lanjut kita break dulu setelah video berikut ini ya guys ya. Oke, di like ya. Check it out. Check it out guys. Check it out. Oke guys, videonya akan saya lanjutkan ya. Ini namanya masih baru ya. Oke, di sini saya akan carikan obengnya dulu ya buat membuka. Waduh guys, tersambar lagi guys. Sorry ya guys ya. Kameranya, waduh, sambar lagi guys. Sendirian bang bikin video ini guys. Malam-malam nih. Aduh, sorry ya guys ya. Oke, di sini saya akan jelaskan ya. Ini tiang penyangga. Tiang leher ya guys ya. sorry. Tiang lehernya. Kalau ini pen baling-baling ya, untuk menahan baling-baling. Keras sekali guys. Keras sekali. Ini untuk menahan baling-baling antara baling-baling dan penguji. Kalau ini kapasitor ya guys ya, kapasitor. Ini 1,5 mikrofarad ya, ukurannya nggak boleh lebih lah. Toleransinya cuma 5%, boleh lah kalau 2 mikrofarad. Tegangannya 400 volt ya, maksimal 400 volt AC. Kalau ini kabel speed ya, speed untuk kecepatan ya, udah sebagai kipas angin. Dan ini di sini kabel arusnya juga. Nah, kalau ini namanya gearbox ya guys ya. Ini gearbox untuk menoleh kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri lagi guys. Oke guys, kita lepaskan. Untuk nolehnya ya, nolehnya kanan kiri itu masing-masing ya. Ada yang pakai gearbox, ada yang pakai dinamo ya, dinamo rotari. Kalau yang gunakan dinamo tuh biasanya kipas angin yang nempel di dinding ya, nempel di dinding yang apa ya, yang nempel gitu nah, bukan yang gantung ya, yang nempel ya. Dan juga untuk yang kipas angin kotak, kipas angin duduk, kipas angin kotak tuh kalau dia itu buat tutupnya tuh buat bagi angin ya, buat bagi angin ke arah kesana sini. Dia menggunakan dinamo rotari ini ya. Seperti kipasnya ya kayak yang di atas ini ya guys ya. Ini loh guys, di atas ini loh guys. Mana tuh ini? Oh ini loh guys. Sorry guys ya. Lambat guys. Nah seperti itu guys, dia ditutupnya itu ya, yang di depan tuh buat gear, yang pakai gear itu, yang kipas kotak itu. Kalau yang dia itu yang dinempel di dinding tuh pakai buat noleh kanan kiri ya. Kita buka guys.
Ini malam-malam guys, malam-malam sendirian lagi ya, nggak apa-apa lah, saya baru pulang kerja tadi, belum tidur. Untuk channel tutorial nggak apa-apa lah ya, semoga berkah ya guys ya, semoga berkah. Nah kalau ini yang saya sebutkan tadi ya, gearbox tuh, di dalamnya ada gearnya ya, gearnya ada di dalam box, namanya gearbox. Oke lanjut guys. Ya, jangan guys. Oke guys, ini terbuka sudah. Ini yang namanya rotor ya, yang di tengah ini. Kalau ini rotor, nah ini rotor as. Kalau ini tutupnya ya, dan ini otomatis tutupnya ya, tutup belakang, dan ini otomatis tutup depannya ya guys ya. Oke, yang ini busing namanya. Ini nggak boleh kering, kalau kering nanti aus tuh terkikis, kalau haus minum ya guys ya, itu ya, itu nggak boleh kering. Itu ada kapas yang menyimpan di sebelah busingnya. Nah kalau nggak ada busingnya tuh nanti bisa kocak guys, nyangkut di sininya guys, stator. Nah kan tipis sekali guys ya. Nah itu kalau nggak ada busingnya ya nggak bisa stasioner, titik tengahnya nggak ada. Nah ini ada penahan busingnya, penahan busing sekaligus untuk penahan kapas ya, kapas untuk oli. Dan ini penguncinya ini pakai lipatan ya kuncinya. Nah ini di belakang sini, nah itu lipatannya ya, ini untuk menguncinya. Nah busing supaya tidak lepas busingnya. Oke ya guys ya, di sini nggak boleh terkikis, kalau terkikis nanti kocak. Dan itu harus dilumasi terus oleh oli yang ada di kapas, itu bertahan lama kok guys, tahan lama sekali, cukup lama untuk penyimpanan oli dalam kapasnya itu. Ini kapasnya biasanya saya tambahi lagi karena biasanya sedikit ya, demi pelanggan lah guys ya, lebih perpanjang lagi umurnya itu. Oke ya guys ya. Oke tadi sudah ya, sekarang kita akan lepaskan rotor asnya ini ya. Ini rotor asnya nih, ini depannya ya guys ya, ini depan nih, kalau ada nih panjang pasti di depan, asnya yang panjang tuh pasti di depan. Oke kita lepaskan pelan-pelan, jangan sampai terkikis, jangan sampai kena lilitan ini ya, lilitannya tuh jangan sampai tergores nih, jangan sampai nanti baru kok putus, timbul bingung. Nggak bisa guys, kayaknya nggak bisa guys, saya harus lepaskan dari depan, maksudnya ya kita lepaskan statornya dulu ya guys ya. Ini statornya nih, ini statornya kita lepaskan dulu pelan-pelan aja guys.
masih baru guys, tergores ampun dah. Nah ini starternya ya guys ya. Oke, saya bahas dulu ya. Ini stator atau bisa dibilang spool ya. Kalau orang-orang tuh spool atau gulungan dinamo. Gulungannya tuh aslinya tembaganya itu, yang statornya itu ya besinya itu. Nah, di sini akan menimbulkan magnet ya. Menimbulkan medan magnet di statornya dari listrik, diberi arus, ada tegangan kan, masuk ke lilitan, lalu ke statornya sini bikin jadi magnet. Ini statornya ya. Nah itu nanti cari kutub, jadi ini akan membuat medan magnet ya. Dan rotornya ini kan bulat ya, dia tuh sama kutubnya, sama dengan hasil yang dihasilkan oleh stator. Lalu dia jenisnya tuh sama, jadi terus dia mutar terus di area stator ini, rotor asnya tadi mutar terus dia, soalnya dia selalu tolak menolak karena dia sama jenisnya. Magnet tuh kayak gitu ya, makanya dia terus berputar terus di area stator sini. Oke ya, semakin banyak lilitannya itu maka akan semakin lambat ya kipasnya, semakin lambat rotor asnya memutar karena tidak leluasa. Kalau semakin sedikit, dia akan semakin menghasilkan medan magnet yang luar biasa ya. Medan magnetnya akan semakin banyak dan akan mempercepat putaran ya jika sedikit lilitannya. Oke ya guys ya, itulah prinsipnya. Memang prinsipnya seperti itu ya. Oke, untuk fuse-nya saya tidak bongkar ya. Fuse, maksudnya fuse yang seperti ini ya guys ya. Tuh pengaman ya guys ya, 250 volt. Dia akan membaca di dalam sini, membaca suhu tembaga, suhu panasnya tuh maksudnya. Dia di dalam sela-sela lilitan ini ya, di belakang lilitan ini, antara lilitan ini dengan tembaganya, dan dia akan memutus arus jika suhunya tercapai 135 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius rata-rata buat kipas angin ya. Itu tergantung kapasitasnya juga, dan lilitan ini akan aman oleh fuse itu. Ya guys ya, ini saya tidak bongkar ya, soalnya masih baru, eman-eman ya guys ya, eman-eman. Ya inilah spool atau gulungan, bisa dibilang stator dinamo. Oke ya guys ya, udah. Selanjutnya kita bahas rotornya. Ya inilah rotornya. Yang disebut rotor tuh ini ya guys ya, rotor ini. Dan ini asnya. Terus saya bilang ini ya jadi rotor as. Orang bilang banyak begitu sih juga, rotor as atau ya, rotor as lah. Dan ini kipasnya ya guys ya, kipas rotor untuk mengipasi gulungan kanan kiri ya, kanan kiri. Dia kan statornya tuh pas posisinya
dengan rotor tuh di tengah-tengah antara gulungan, jadi di pas sebelah-sebelahnya tuh kan pas kena gulungan, jadi dikasih kipas supaya mengurangi panas kumparan ya. Ini penting juga ya guys ya, kalau tidak ada ini ya cepat panas, nanti terputus fuse-nya atau terbakar. Kalau fuse-nya nggak terputus, fuse-nya terbakar langsung. Itu tergantung jenis fuse-nya juga ya, sama lilitannya. Nah ini ringnya ya guys ya, ringnya ini juga penting untuk supaya tidak kocak. Nah maju ke belakang, maju atau ke belakang gitu. Nah jadi untuk menyeimbangkan kerjanya gearbox nantinya. Kalau tidak, biasanya kalau ringnya kurang tuh dia akan maju, akan bunyi tak gitu. Nah kalau biasanya tertahan, itu kayak tertahan gitu. Nah tak gitu. Ulirnya ini sama di gearnya itu akan menyebabkan bunyi seperti itu, ringnya kanan kiri ya. Nah rotornya ini bisa dilepas, karena kalau asnya aus bisa diganti asnya aja, rotornya bisa dilepas. Soalnya kadang-kadang rotor tuh nggak sama ya, meskipun asnya tuh sama, kadang rotornya tuh yang nggak sama lebarnya, lebar atau tingginya. Oke, sampai berjumpa kembali ya guys ya. Salam sehat selalu, dan like ya videonya jika bermanfaat, subscribe juga. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi